Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suripno, NIM 1801103096, S1 Keperawatan 7A. Di sini saya akan mempresentasikan SOKA pada Nyonya S dengan posisterektomi dengan mioma uteri. Untuk pathway-nya, mioma uteri yaitu suatu pertumbuhan massa atau daging di dalam rahim atau di luar rahim yang tidak bersifat ganas. Di sini mioma uteri dibagi menjadi tiga, yaitu mioma intramural, masalah submukosum, dan mioma subserosum. Untuk mioma intramural, yaitu pertumbuhan di dinding uterus. Untuk masalah submukosum, berada di bawah endometrium menonjol ke dalam rongga uterus. Untuk masalah mioma subserosum, yaitu tumbuh di luar dinding uterus. Terjadilah tanda gejala yang pertama, tanda gejala pendarahan, terjadilah suplai darah menurun, terjadilah gangguan diagnosa, gangguan produksi jaringan perifer. Untuk yang kedua itu gangguan hematologi, menurunnya imun tubuh, terjadilah diagnosa resiko infeksi. Untuk yang ketiga, kurangnya pengetahuan, terjadilah kecemasan. Untuk tanda gejala yang kedua, pembesaran uterus, terjadilah penekanan saraf, terjadinya nyeri. Untuk gangguan sirkulasinya, nekrosis, peradangan, muncul diagnosa nyeri. Untuk analisis data fokus pasien mengeluh nyeri pada bagian perut bekas operasi. Jika pasien banyak bergerak, nyeri muncul, Q-nya nyeri hilang timbul, R di bagian perut, untuk skalanya 5, untuk T-nya timbul, hilang timbul, sekitar 2-3 menit. Untuk data objektifnya, pasien tampak menahan nyeri. Tekanan darah 141/81, nadinya 85, suhunya 37, RR 18. Problemnya nyeri akut, etiologinya agen pencedera fisik. Untuk data subjektif yang kedua, diagnosa kedua, pasien mengatakan badannya terasa lemas. DO-nya pasien tampak lemas, hanya tiduran di kasur. Problemnya intoleransi aktivitas, etiologinya kelemahan. Data subjektifnya, pasien mengatakan nyeri pada bagian bekas operasi. Data tampak balutan, operasi tertutup basah, balutan tidak ada rembesan. Yang ketiga, tidak ada tanda infeksi di daerah lokasi operasi. Problemnya risiko infeksi, etiologinya prosedur invasif. Diagnosa keperawatannya, yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Yang ketiga, risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Intervensinya, diagnosa pertama, nyeri akut berhubungan dengan cedera fisik, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan kontrol nyeri meningkat dengan kriteria hasil, melaporkan nyeri terkontrol. Yang kedua, keluhan nyeri tidak ada. Yang ketiga, kalian merasa rileks. Yang keempat, tekanan darah dalam batas normal. Untuk intervensi keperawatan, yang pertama identifikasi PGRST, yang kedua identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, yang ketiga kontrol lingkungan yang memperberat nyeri, yang keempat fasilitasi istirahat dan tidur, yang kelima ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Untuk diagnosa yang kedua, intoleransi aktif berhubungan dengan kelemahan. Untuk kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan dapat beraktivitas dengan kriteria hasil, keluhan lemas dan lemah berkurang. Monitor lokasi tindakan nyaman, melakukan ketidaknyamanan, melakukan aktivitas. Yang ketiga, anjurkan tirah baring. Yang keempat, anjurkan aktivitas secara bertahap. Ini untuk intervensinya, latih klien melakukan mobilisasi di tempat itu secara bertahap. Berikan efek menenangkan pada klien. Yang ketiga, ajarkan teknik penghematan energi. Yang keempat, berikan dorongan untuk melakukan aktivitas bertahap. Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Setelah dilakukan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan tidak ada infeksi dengan kriteria hasil, dapat mengidentifikasi intervensi atau mencegah atau menurunnya risiko infeksi. Yang kedua, menunjukkan teknik perubahan pola hidup untuk meningkatkan lingkungan yang aman. Yang intervensinya, monitor luka operasi. Yang kedua, rawat luka sesuai prinsip. Yang ketiga, pertahankan cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Yang keempat, monitor tanda-tanda vital. Yang keempat, kolaborasi pemberian antibiotik sesuai indikasi. Untuk implementasi, yang diagnosa pertama, identifikasi PGRST. Yang kedua, mengontrol lingkungan yang memperberat nyeri. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. Yang keempat, memfasilitasi istirahat dan tidur. Yang kelima, mengajarkan relaksasi nafas dalam. Responnya, pasien mengatakan nyeri pada bagian perut pasca operasi. Untuk
Pasien selanjutnya mengatakan nyeri berkurang setelah relaksasi nafas dalam. Jika pasien bergerak, untuk skalanya, skala nyerinya jika pasien bergerak, untuk kinya nyeri terus-menerus, R-nya di bagian perut, skala 5, hilang timbul sekitar 2-3 menit. Untuk objektifnya, pasien kooperatif dan mengikuti arahan perawat. Tekanan darah 110/70, nadinya 110, suhunya 36. Untuk diagnosa yang kedua, melatih rangkaian mobilisasi dengan di tempat tidur miring kiri miring kanan, memberikan efek nyaman dengan cara memberikan posisi tidur yang nyaman. Yang ketiga, melakukan mobilisasi secara bertahap. Untuk responnya, pasien mengatakan sudah pelan-pelan melakukan pergerakan fisik miring kiri miring kanan. Yang data objektifnya, pasien tampak mengikuti instruksi dengan baik dan sudah dapat miring kiri kanan. Untuk yang diagnosa ketiga, monitor luka operasi, merawat luka sesuai prinsip, mempertahankan cuci tangan sebelum dan sudah tindakan. Yang keempat, monitor tanda-tanda vital. Yang kelima, memberikan antibiotik sesuai indikasi. Respon pasien mengatakan sudah dapat bergerak perlahan, merasa nyaman. Pasien kooperatif, tekanan darah 120/68, nadi 88, RL 20, suhu 37. Evaluasinya. Yang pertama, pasien mengatakan nyeri namun sudah sedikit berkurang. Objektifnya, hasil pemeriksaan TTV, tekanan darah 129/48, nadinya 98, suhunya 36, responnya 91. Masalah teratasi sebagian. Lanjutkan intervensi, berikan teknik relaksasi nafas dalam, berikan asam menafat untuk mengurangi nyeri, berikan lakstamor. Untuk evaluasi yang kedua, pasien mengatakan sudah tidak terlalu lemas, pasien sudah bisa melakukan aktivitas di tempat tidur, masalah teratasi sebagian, lanjutkan intervensi. Lanjutkan istirahat yang cukup. Yang diagnosa ketiga, pasien mengatakan sudah bisa beraktivitas sedikit, tidak ada infeksi di luka operasi. Pasien kooperatif setelah diberikan perawatan luka, masalah teratasi bagian, lanjutkan intervensi, pantau luka operasi terus. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.